Hai teman Sini Cerita, selamat datang kembali di podcastnya Sini Cerita. Senang banget hari ini kita akan berbagi banyak lagi cerita bersama teman-teman. Dan topik kali ini tuh benar-benar menarik banget. We can share about who am I? Siapakah aku? Nah, karena banyak banget tuh teman-teman yang suka curhat gitu kan, yang bilang, "Kak, aku tuh lagi galau, Kak, aku tuh bingung, aku tuh harus gimana ya, aku tuh gak tahu harus ngapain," gitu kan. Dan teman-teman tahu gak sih, sadar gak sih, gak seorang pun pernah melihat dengan tepat apa yang pernah kamu lihat. Gak seorang pun juga telah mendatangi semua tempat yang pernah kamu kunjungi. Gak seorang pun pernah merasakan yang pernah kamu rasakan. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa suka bingung, suka galau, coba deh kamu ajak diri kamu ngobrol gitu loh. Ajak monolog, kata temanku sih kayak gitu. Dan aku tuh terinspirasi banget dari buku yang aku baca, kutipan dari buku yang dia bilang gimana hidup di titik pertemuan antara kagum, takjub, dan penasaran. Mungkin buat kamu yang pernah baca buku psikologi atau pernah menimba ilmu psikologi, tentu aja tokoh-tokoh psikologi seperti Abraham Maslow, Rogers gitu kan, bukan orang yang asing lagi buat kamu. Para psikolog yang berpengaruh besar dalam mempopulerkan gagasan tentang konsep diri nih. Kita bakal ngebahas konsep diri teman-teman. Menurut Rogers, pada dasarnya manusia selalu berjuang untuk menjadi diri idealnya. Hipotesa bahwa seseorang yang sehat secara psikologis memiliki kecenderungan untuk bergerak menjauhi peran yang diciptakan oleh harapan-harapan orang lain terhadap dirinya. Jadi sebagai gantinya, orang-orang itu lebih cenderung ngeliat ke dalam dirinya sendiri, mencari pengesahan dari dalam dirinya alih-alih dari luar. Dan juga ada salah satu tokoh, John Turner, mengembangkan teori kategorisasi nih, ataupun self categorization theory. Beliau mengatakan konsep diri terdiri dari dua tingkat, yaitu identitas diri pribadi dan identitas sosial. Dengan kata lain, evaluasi diri kita tergantung gimana seseorang menilai dirinya sendiri dan gimana orang lain menilai dirinya. Konsep diri itu teman-teman adalah sekumpulan hal-hal yang difikirkan, diyakini, dan dipersepsikan seseorang tentang dirinya sendiri. Sebutan lain dari konsep diri itu juga adalah konstruksi diri, identitas diri, perspektif diri, ataupun struktur diri. Nah, hal ini menyangkut banget nih, berhubungan banget sama performa akademis, identitas gender, identitas seksual, identitas rasial, dan secara umum konsep diri itu membentuk jawaban atas pertanyaan siapakah aku? Nah, menurut para tokoh psikologi itu, konsep diri terdiri atas 3 nih. Diri kamu di masa lalu, diri kamu di masa kini, dan diri kamu di masa depan. Oh ya teman-teman, yang harus diingat adalah konsep diri ini bisa berubah loh seiring waktu pada saat ketika kamu mengalami penilaian kembali. So, buat kamu yang masih bingung nih sama diri sendiri, coba deh ajak diri kamu ngobrol, monolog sendiri gitu, biar kamu gak terjebak atas penilaian orang lain. Jangan jadi diri orang lain yang kamu mendengarkan semua kata-kata orang lain yang menganggap, oh kamu seperti itu ya orangnya, ya udah kamu dengan dapat label dari orang lain lalu kamu benar-benar mengiyakan. Enggak. Kamu harus aware, sebenarnya hanya kamu yang tahu sisi terdalam dari diri kamu sebenarnya. Dan hanya kamu pengambil keputusan dalam hidup kamu dan orang yang bisa menentukan pilihan untuk hidup kamu. Dan memang menjadi sosok seorang diri sendiri itu sebenarnya gampang-gampang susah sih. Yang jelas ketika kamu ngerasa diri kamu itu menarik, dan kenapa kamu harus menarik gitu loh. Kamu tuh akan menemukan banyak alasan untuk membatasi penyesalan. Maksud aku tuh kamu akan membatasi penyesalan-penyesalan yang akan datang di kemudian hari. Karena kamu akan melakukan sesuatu yang terbaik versi diri kamu dan melakukan hal-hal yang benar-benar terbaik untuk diri kamu maupun orang lain. Kamu tuh akan kasih yang terbaik.
Dan kamu juga akan bisa menghormati diri kamu sendiri kalau kamu tuh ngerti dan tahu banget, kenal banget potensi diri kamu. Dan kamu kalau udah bisa menghormati diri kamu dan tahu diri kamu tuh pasti akan merasa bisa menghilangkan kebosanan ataupun rasa-rasa boring dalam hidup kamu, yang karena kamu tuh tahu banget apa yang pengen kamu lakuin, kegiatan-kegiatan yang bikin kamu seneng, dan kamu itu bisa meninggalkan jasa untuk diri kamu dan untuk orang lain, bukan malah meninggalkan titik noda gitu. Dan terutama alasannya adalah karena kamu bisa. Dan semua orang tuh aku yakin bisa deh. Caranya gimana? Mulai dari sekarang. Mulai dari hal-hal yang bisa kamu lakukan, mulai dari tempat-tempat yang bisa kamu tuju, kamu bisa membuat suatu gagasan-gagasan, menjelajahi tempat-tempat, membuat sebuah pandangan, dan stop jadi katak dalam tempurung ya teman-teman. Coba deh explore aja, karena memang apa ya, di dunia ini tuh nggak ada satupun orang yang bisa merasakan hal yang sama seperti kamu rasakan gitu loh. Dan kamu mungkin bisa juga menjadikan itu sebagai alasan kenapa ya orang lain gak merasakan, kenapa hanya aku aja yang merasakan. Ya kamu tuh harus bener-bener ngebuat sesuatu yang berkesan dalam hidup kamu, untuk diri kamu, karena itu semua adalah untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Ketika kamu melakukan sesuatu karena diri kamu sendiri ingin melakukannya dari hati, maka semua itu menjadi menyenangkan dan gak akan ada beban. Dan kalau kamu ngerasa kamu punya beban, kamu boleh banget cerita sama kita. Kamu bisa follow kamu bisa follow di @sinicerita.id di Instagram. Kamu bisa DM di sana, kamu bisa komen, kamu bisa like dan share. Dan kalau kamu ngerasa kamu butuh banyak bacaan, kamu bisa juga baca konten-konten kita yang mungkin bisa aja menjadi insight baru yang belum pernah kamu temukan selama ini, dan kamu ternyata butuh itu dan kamu menemukannya. Asik. Dan teman-teman, thank you so much buat kamu yang udah ngedengerin podcastnya Sini Cerita dan selalu setia. Aku Yola Andesa mohon pamit undur diri di hadapan kamu semua. We close the podcast. Thank you and bye-bye.